Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Ibu di mata kuliah Matematika Teknik 2. Mudah-mudahan gak bosen ya dengan video ini. Nah, kali ini kita sudah sampai ke pertemuan ke-11 ya. Melanjutkan dari pertemuan ke-10 masih tentang topik persamaan nonlinier. Kemarin kita sudah membahas beberapa metode tertutup. Nah, sekarang kita akan membahas metode untuk menyelesaikan persamaan nonlinier dengan metode terbuka. Saya salah satunya. Baik, yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini adalah dua metode. Yang pertama adalah metode Newton-Raphson dan juga metode secant. Ya, sebelumnya ada satu metode yaitu di sini metode iterasi sederhana ya. Nah, ini ketiga metode ini saya ingatkan kembali termasuk ke dalam metode terbuka. Oke ya, saya review dikit. Metode terbuka itu dia memiliki ciri-ciri kita harus menentukan nilai awal ya, tebakan awal misalnya x0-nya berapa. Nah, itu. Berbeda dengan metode tertutup itu dia harus kitanya menentukan selang ya. Ingat ya, selang interval dari A sampai B, tapi yang mana di selang ini harus dipastikan dulu ada atau memuat akar atau solusi. Ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, metode Newton-Raphson ya. Metode pendekatan yang menggunakan satu titik awal dan mendekatinya dengan memperhatikan slope atau kemiringan atau gradien pada titik tersebut ya. Jadi metode Newton-Raphson ini adalah menggunakan nilai titik awal tetap ya, karena dia metode terbuka, dan kita menggunakan pendekatan atau memperhatikan slope ya, slope atau gradien atau kemiringan pada titik tersebut, titik awal tersebut. Nah, dan titik pendekatan ke n+1 dituliskan dengan persamaan ini ya, seperti itu. Jadi nanti kita punya x1 nya ya, atau tebakan awalnya, lalu x berikutnya dengan persamaan ini. Oke, agar lebih mudah kita lihat ilustrasi gambarnya. Bagaimana sih metode Newton-Raphson ini menemukan atau melakukan iterasi sehingga dia dapat memperoleh nilai akarnya gitu ya. Jadi pertama kita akan punya nilai x0 ya, nilai tebakan awal. Tebakan awal x0, lalu kita punya kurva yang warna hijau ini ya. Dan kita punya titik tebakan awal dan kita akan mencari akar ya. Kita lihat akarnya ada di sini. Nah, ini akar atau solusi ya. Titik potong dengan sumbu x. Nah, di sini kita tarik nilai x0 ini, kita cari nilai fx0-nya di sini. Ya. Selanjutnya dari titik ini ya, kita tarik garis ke sumbu x ya, garis kemiringan ya. Atau titik singgung ya di kurva ini ya. Dari titik singgung ini kita tarik garis kemiringannya, lalu kita akan memperoleh titik potong x1. Ya. Setelah x1 kita gunakan lagi iterasi berikutnya. x1-nya kita tarik lagi dia ke titik ini, lalu kita cari kemiringannya, gradiennya, hasilnya nanti dia di sini. Ini x2. Nah, kita lihat di sini bahwa dia akan semakin mendekati akar ya, akan konvergen menuju akar. Nah, berdasarkan rumus kemiringan atau gradien, bahwa turunan pertama f aksen x0 di sini ini sama dengan fx0 dibagi x0 min x1. Atau akhirnya kita bisa memperoleh nilai x1-nya adalah x0 kurang fx0 dibagi turunan pertama dari fx0. Ya, seperti itu. Itu konsep atau konsep logikanya, dan ini ilustrasinya ya. Saya kira mudah dipahami ya. Baik. Nah, sehingga kalau misalnya kita sudah melihat ilustrasi tadi,
kita bisa membuat algoritma dari metode Newton-Raphson tadi ya. Jadi pertama pasti kita punya fungsi fx-nya yang akan kita cari akarnya, lalu kita tentukan dulu nilai toleransi errornya mau berapa, misalnya E sama dengan 0,00001 ya. Lalu kita tentukan iterasi maksimumnya sampai iterasi ke berapa n-nya. Lalu kita tentukan nilai pendekatan awal ya, x0, lalu kita hitung fx0, lalu kita hitung turunan pertama fx0. Dari sini kita bisa peroleh x1 ya, x1 ya. Dan kita bisa tulis x1 dan x2 dan seterusnya dalam bentuk rumus ini. Ya, jadi kalau misalnya x2 rumusnya x1 kurang fx1 dibagi turunan pertama fx1. Kalau x3 x2 min fx2 per turunan pertama fx2 ya, sehingga nanti kita akan mencapai akar, akan mendekati akar seperti yang diilustrasikan pada gambar tadi ya. Oke. Selanjutnya kita lihat, untuk mempermudah kita lihat contoh soalnya. Saya punya persamaan x min e pangkat min x sama dengan 0. Di titik awalnya itu adalah x0 sama dengan 0 ya, sehingga kita cari dulu turunan pertamanya ini ya, x diturunkan 1, e pangkat min x diturunkan min e pangkat min x, jadi min ketemu minnya jadi plus. Lalu kita cari nih fx0 nya, masukkan nilai 0 ke dalam sini ya, lalu kita masukkan 0 ke dalam sini, hasilnya ini ya, sehingga x1 nya kita peroleh ini 0,5. Itu untuk x1. Nah, lalu setelah kita peroleh x1, kita cari fx1 nya. Jadi kita masukkan 0,5 tadi, kita ganti di fx1. Kita memperoleh nilainya adalah min 0,1. Nah, ini masih jauh dari toleransi error yang diberikan tadi gitu ya, ini masih cukup besar. Lalu selanjutnya kita carilah, ini turunan ya, ini turunan. Kita cari turunan pertamanya juga untuk x1 nya sama dengan 0,5. Lalu masukkan lagi ke rumus ini. Dengan x1 nya 0,5 ya tadi ya, ini ya, masukkan fx1, masukkan turunan pertama dari fx1. Kita peroleh hasilnya x2 nya 0,566. Ya, lalu kita cari fx2-nya. Nah, ini sudah mendekati 0 ya, min 0, sekian. Tapi masih jauh lebih besar dari toleransi yang kita inginkan. Lalu kita cari x3 misalnya. Nah, setelah kita cari x3, kita peroleh nilainya x3-nya, ini x3 ya. Ini mesti ke sini nih, lanjutnya. Nah, x3-nya kita peroleh segini. Ini x3. Dan setelah dicari fx3-nya, wah ini udah sangat kecil ini ya. Kalau misalnya min 1,96 kali 10 pangkat min 7, ini kecil banget. Ya, suatu bilangan yang sangat kecil. Udah sangat mendekati 0. Sehingga kita bisa peroleh akar persamaannya adalah ini yang x3 ini. Jadi dia hanya membutuhkan 3 iterasi ya. 3 iterasi untuk memperoleh akar. Ya, seperti itu. Nah, ini dia kalau kita buat dalam programnya ya. Ini iterasi 0, 1, 2, 3. Kita cari x-nya, kita cari fx-nya. Karena ini Newton-Raphson, kita cari turunan pertamanya. Ya, tadi kita peroleh pada iterasi ketiga ya. Kita peroleh x-nya 0,5674143, itu menghasilkan fx-nya itu sangat kecil, yaitu mendekati ke 0. Sehingga dia disebut akarnya, hampirannya. Ya. Baik, misalnya sekarang kita punya contoh berikutnya ya. Contoh berikutnya fx-nya itu adalah ini. Ya, sehingga kita cari dulu turunan pertamanya. Ya, x turunannya 1, e pangkat min x turunannya ini ya, jadi min. Dan ini dibuat bentuknya apa? U kali V. Jadi turunannya itu U aksen V min U V aksen ya. Min 2 diturunkan 0. Jadi sehingga hasilnya turunan pertamanya ini. Lalu kita cari dengan iterasi menggunakan rumus yang tadi
ya. Dan berdasarkan hasil perhitungan kita peroleh pada iterasi keempat itu nilai fx-nya sudah semakin kecil. Ya, semakin mendekati ke 0. Sehingga kita bisa simpulkan bahwa akarnya terletak di X sama dengan 2,05989. Saya pastikan juga kalian tuh jangan tertukar. Jadi yang mana sih yang akarnya, apa yang ini atau yang ini? Ingat ya, saya ingatkan kembali bahwa akar itu adalah, kalau kita punya kurva seperti ini, dia adalah titik potong pada sumbu X. Ya, titik potong pada sumbu X, sehingga pasti nilainya adalah berarti berbentuk X sama dengan. Nah, fx ini untuk menunjukkan bahwa dia fx-nya harus berapa nih kalau misalnya di titik sini? Fx-nya harus sama dengan 0, ya. Ibu ingatkan kembali ya, fx-nya sama dengan 0, jangan sampai kalian bingung. Sehingga kita harus cari nilai fx yang mendekati ke 0. Gitu. Ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini grafiknya. Jadi kalau kita punya persamaan tadi X ini ya, persamaannya ini, kita lihat akarnya di 2,0 sekian. Ya, 2,0 sekian, 2,05 akarnya. Nah, ini kalau kita lihat grafiknya ya, ini sumbu X-nya ya, nih. Ini biar jelas, ini adalah Y-nya, ini adalah X-nya, ya. Yang biru ini adalah kurvanya, ya, kurva dari ini yang tadi. Nah, kita lihat berarti dia memang ini biar jelas ya. Titik potongnya di sini ya. Nah, sekitar 2, berapa nih? Nah, seperti itu kalau kita lihat. Dan tadi kita berhasil 2,05. Nah, jadi memang di sini memang akarnya adalah berada di sini nih titik potongnya, yaitu adalah untuk X sama dengan 2,05 sekian sekian sekian. Betul, berdasarkan grafiknya. Ya, bisa kita lihat. Oke, kita lanjutkan. Walaupun memang kalau kita lihat dari beberapa contoh tadi ya, untuk mendapatkan nilai akar itu kita hanya memerlukan iterasi yang sedikit ya, sedikit banget gitu. Dia cepat konvergennya, tapi terdapat permasalahan ya. Terdapat beberapa permasalahan pada pemakaian Newton-Raphson ini. Ya, ada beberapa permasalahan. Apa masalahnya? Coba kita lihat di sini. Metode ini tidak dapat digunakan ketika titik pendekatannya berada pada titik ekstrim atau titik puncak. Karena kalau misalnya titik pendekatannya atau X0-nya, ini artinya X0-nya itu dia berada pada titik puncak, artinya turunan pertama dari fx-nya itu akan sama dengan 0. Sehingga kita lihat kalau misalnya turunan pertamanya sama dengan 0 ya, maka penyebutnya menjadi 0, itu kan berarti dia tidak terdefinisi. Ya. Atau secara grafis kita lihat pada grafik ini ya. Kalau misalnya dia berada di titik puncak, contohnya di sini. Contohnya di sini. Nah, untuk mencari kemiringannya kita sulit jadinya ya. Karena dia kemiringannya seperti, kalau untuk titik yang di sini dia kemiringannya ini. Kita lihat garis yang ini. Dia tidak memotong sumbu X. Kalau nggak memotong sumbu X, ini kan terus nih ke situ. Kita nggak akan mendapatkan nilai X berikutnya. X1-nya. Tidak akan bisa mendapatkan nilai X1-nya. Begitu juga dengan yang di puncak sini. Sama, dia tidak akan memotong sumbu X. Maka ini nggak akan dapat juga nilai berikutnya, X berikutnya. Atau secara matematis tadi bahwa penyebut di persamaan tadi untuk mencari X2 dan seterusnya itu penyebutnya 0, maka dia tidak terdefinisi. Ya, jadi bila titik pendekatannya atau X0-nya berada di titik puncak, maka titik selanjutnya akan berada di tak berhingga karena dia akan terus ke sana ya, ke sini terus tak berhingga. Oke. Kita lanjutkan ya, masih permasalahan dalam pemakaian metode Newton-Raphson. Jadi metode ini menjadi sulit
atau lama mendapatkan penyelesaian ketika titik pendekatannya juga berada, ya. Selain kalau misalnya berada di titik puncak tadi ya, kalau misalnya titik pendekatannya pun berada di antara dua titik stasioner ya, misalnya yang ini X0-nya kita lihat pada grafik. Nah, ini X0-nya. Dia berada di antara titik puncak ini ya. Maka itu pun akan sulit sekali mendapatkan penyelesaiannya. Ya. Ini akan mengakibatkan hilangnya penyelesaian atau divergensi. Ya, hal ini disebabkan titik selanjutnya berada pada salah satu titik puncak atau arah pendekatan yang berbeda. Ya, seperti itu. Ya, jadi ini juga susah nih. Kalau misalnya dia berada di dua titik puncak. Oke, kita lihat juga ini hasil yang tidak konvergen ya di sini. Kita punya X0 di sini ya. Lalu kita tarik ke grafik yang warna merah ini, kita buat garis singgungnya yang warna hijau, kita peroleh X1-nya. Lalu X1 ini kita tarik lagi ke sini. Ya. Lalu kita ambil garis singgung yang hijau ini, kita peroleh X2. Kita tarik lagi ke grafik, kita dapatkan lagi X3. Bentuk seperti ini adalah divergen. Ya, dia tidak akan memperoleh penyelesaian. Ya, jadi hasilnya tidak konvergen. Nah, kita lihat di sini bahwa si X0 ini berada di antara ya, mungkin ini ada titik puncak ya, karena ini ada kurva beloknya. Jadi ada maksimum, ada minimum. Jadi bolak-balik aja seperti itu. Dia tidak akan memperoleh nilai penyelesaiannya, nilai akarnya. Oke. Nah, bagaimana dengan penyelesaian permasalahan pada pemakaian metode Newton-Raphson? Masih bisa kita akalin ya. Gimana caranya kalau misalnya kita menemukan permasalahan yang seperti tadi pada penggunaan metode Newton-Raphson? Yang pertama adalah bila titik pendekatannya berada pada titik puncak, maka titik pendekatan tersebut harus digeser sedikit. Nah, harus digeser sedikit dari yang X0 tadi, harus kita geser sedikit. Ya, misalnya XI ditambah delta, di mana deltanya itu adalah sebuah konstanta yang ditentukan dengan demikian sehingga turunan pertamanya tadi tidak sama dengan 0. Ini sorry ya, ini mestinya simbolnya seperti ini, F aksen ya, bukan F1. Turunan pertamanya itu tidak sama dengan 0. Ya, sehingga metode Newton-Raphson itu masih dapat berjalan karena penyebutnya dia terdefinisi ada nilainya. Dan yang kedua, untuk menghindari titik-titik pendekatan yang berada jauh, sebaiknya pemakaian metode Newton-Raphson ini didahului oleh metode tabel. Jadi kita bisa ngecek dulu nih selang mana yang ada akarnya, gitu ya. Sehingga dapat dijamin konvergensi dari metode Newton-Raphson, ya, seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Untuk contoh soal metode Newton-Raphson ini ya, kita lihat di sini X kali E pangkat min X tambah cos 2X sama dengan 0. Ini fx-nya. Lalu kita cari turunan pertamanya ya, turunan pertamanya dari sini. Ini bentuknya U kali V ya. Lalu ini turunan cos 2X adalah min 2 sin 2X. Lalu kita cari fx0-nya, masukkan nilai x0-nya ini 0,17628. Lalu juga kita masukkan turunan pertama dari fx0-nya, dari x0 ini kita peroleh ini, ya. Lalu kita cari iterasi 0, di sini kita udah punya x0-nya, di sini 0,1, fx0-nya kita peroleh ini adalah ini ya. Oke, saya jelaskan, ini adalah ini adalah ini, lalu ini adalah ini. Nah, ya. Lalu kita cari iterasi keduanya, kita peroleh nanti nilai x2 x1-nya di sini ya. Lalu kita cari fx1-nya ini, lalu kita cari turunan pertama fx1-nya ini. Dan sampai ketika dia ke iterasi ke-6 ya, bahwa nilai fx-nya itu sudah semakin menuju ke 0 ya, sehingga kita peroleh akarnya itu adalah 71365,2 ya.
Padahal dalam range 0 sampai dengan 1 terdapat akar di sekitar 0,5 dan 1. Coba kita lihat ini. Nah, bentuknya kayak gini. Bentuknya kayak gini kalau kita lihat. Kita startnya tadi 0,17 ya, padahal di range dari 0,5 sampai 1 ya, di 0,5 sampai 1 sampai sini. Nah, kira-kira sini 0,5 sampai 1. Ini 0,5, ini 1, ini ada akar. Ada akar ya. Nah, oleh karena itu untuk menghindari permasalahan seperti ini ya, sebaiknya kita menggunakan grafik atau tabel sehingga dapat diperoleh pendekatan awal yang lebih baik. Jadi untuk menentukan X0 di awal, baiknya itu kita adalah menggunakan pendekatan awal X0 sama dengan 0,5. Jadi kita minimal gunakan grafik ya, kita lihat di grafik kira-kira ada di selang mana ya, kayak tadi, atau juga dengan metode tabel ya, untuk melihat kira-kira ada di mana apa namanya akarnya itu ya, seperti itu. Baik, dengan nilai X0 0,5 kita peroleh hasilnya seperti ini menggunakan metode Newton-Raphson, bahwa dia berada di 0,973692 akarnya itu. Nah, betul ya di sini ya, 0,97 bla 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 yang tadi. Baik, kita lanjutkan, dan ini adalah hasil dari penyelesaian persamaan soal yang tadi ya, pada range 0 sampai 5 ya. Kalau misalnya kita menggunakan X0 awalnya adalah 0,5, kita peroleh ini, kita peroleh akarnya terletak di 0,9 ya. Kalau misalnya kita menggunakan X0-nya sama dengan 2 ya, kita peroleh akarnya di 2, sekian. Jadi kalau kita lihat balik lagi ke ini, bahwa akarnya tuh ada di sini salah satu lagi ya, bahwa dia berada di antara 2 dan misalnya dan 3 gitu ya. Jadi diambil X0 awalnya 2 ya. Lalu terakhir dia mencoba di 3,5 ya. Karena kalau ngelihat grafik kita bisa ngelihat, oh iya memang antara 3,5 dan sekian itu ada akar ini. Ini dekat ke 4 atau berapa ya, coba kita. Nah, ini 3,9 ya. Iya, betul. Ini ada 3,9. Nah, akarnya seperti itu. Baik. Nah, ini adalah metode Newton-Raphson dengan modifikasi tabel ya. Kalau misalnya kalian sudah paham yang tadi, untuk algoritma juga pasti kalian akan lebih paham lagi ya, masuk logikanya. Baik, contoh berikutnya, misalnya hitunglah akar fx sama dengan e pangkat x min 5x kuadrat dengan metode Newton-Raphson. Gunakan toleransi, errornya itu adalah segini. Dengan tebakan awal akar x0 sama dengan 1 ya. Kita cari dulu turunannya ya, lalu kita cari bentuk x1 x2 nya, lalu kita cari juga nanti fx dan f aksen x-nya ya. Dan setelah 4 iterasi kita peroleh untuk nilai x 0,605267. Di sini nilai errornya sudah semakin kecil. Jadi akarnya terletak di sini. Baik, nah kalau ngelihat grafiknya seperti ini ya, bahwa akarnya ada di 0,6. Nah di sini ini 0,6. Di sini ya. Oke. Nah, tadi kita sudah berbicara tentang metode Newton-Raphson, lalu pengembangan dari metode Newton-Raphson itu juga disebut metode secant. Kenapa dikembangkan? Karena tidak semua fungsi mudah dicari turunannya, ya. Jadi kita perlu metode lain, ya, sehingga kalau misalnya sulit, misalnya fungsinya cukup kompleks untuk diturunkan, sehingga sulit, berarti kita harus cari cara lain. Nah, cara lain ini adalah dengan menggunakan metode secant.
ya, tapi hampir sama sebenarnya konsepnya. Bedanya adalah karena kita di sini akhirnya sebenarnya sama membutuhkan turunan, tapi turunannya diganti dengan memasukkan dua tebakan awal, ya. Jadi kita punya tebakan awalnya 2x0 dan x1 untuk metode second ini, ya. Nah, contohnya seperti ini. Jadi kita punya xr-1 dan xr untuk mencari garis kemiringannya, slope kemiringannya. Ya, baik. Nah, sehingga kalau tadi kita di metode Newton-Raphson ya, kita kan rumusnya seperti ini. Dan kita tahu bahwa rumus kemiringan juga dapat dituliskan seperti ini. Ya, dari dua titik. Lalu yang ini kita substitusi ke sini, hasilnya kalau kita turunkan itu adalah hasilnya yang ini. Ya, kalian boleh coba turunkan, benar nggak hasilnya yang ini? Ya. Oke, kita lanjutkan. Sehingga algoritma metode second ya seperti ini. Jadi sebenarnya konsepnya sama dengan metode Newton-Raphson. Akan tetapi pada Newton-Raphson itu kita langsung mencari turunan pertamanya. Nah, kalau misalnya pada metode second, kita mencari turunan pertamanya itu dengan menggunakan dua titik awal gitu ya. Nah, x0 dan x1. Ya, seperti itu. Oke, lalu contoh soalnya ya, misalnya ada fungsi ini ya. Lalu kita ambil x0-nya 0,8, x1-nya 0,9. Lalu kita cari juga fx0-nya dan fx1-nya ya. Lalu kita lihat untuk iterasi pertama ya. Di sini kita peroleh untuk mencari x2-nya menggunakan rumus yang tadi kita masukkan, dapatlah x2-nya 0,88 sekian. Dari x2 kita cari fx2 ya atau y2. Hasilnya 0,00153. Lalu dimasukkan lagi ke iterasi kedua, lalu dimasukkan lagi ke iterasi ketiga dan seterusnya. Ya, sehingga nanti nilai y-nya itu semakin mendekati ke 0. Nah, ini kan udah semakin mendekati ke 0. Pada iterasi keempat ya, sehingga akarnya kita peroleh adalah 0,882534 ya, seperti itu. Nah, sekarang kita membahas contoh kasus penyelesaian persamaan nonlinier ya. Kalau misalnya kita lihat untuk apa nih sebenarnya persamaan nonlinier. Jadi persamaan nonlinier itu pertama kita bisa menentukan nilai maksimal dan minimal fungsi dari fungsi nonlinier. Ya, dari persamaan nonlinier. Dan yang kedua kita bisa menghitung nilai konstanta pada sebuah matrik dan determinan yang biasanya muncul dalam permasalahan sistem linier. Bisa digunakan untuk menghitung nilai eigen. Dan yang ketiga, penentuan titik potong beberapa fungsi nonlinier yang banyak digunakan untuk keperluan perhitungan-perhitungan secara grafis ya. Oke, kita lihat nih sebagai contoh bahwa untuk menentukan nilai maksimal atau minimal dari sebuah fungsi persamaan nonlinier itu adalah kita mencari turunan pertamanya adalah sama dengan 0. Artinya kita cari turunan pertamanya, kita ubah misalnya menjadi atau kita namakan gx. Jadi gx-nya sama dengan 0. Nah, ini kan artinya sama aja mencari akar ya, mencari akar dari fungsi si gx tadi. Ya, lalu menentukan nilai maksimal atau minimal ya dengan menggunakan turunan keduanya ya. Seperti itu. Oke, contoh soal bisa kita lihat di sini. Tentukan nilai minimal dari fungsi ini. Nah, ini kurvanya nih. Nilai minimal itu artinya yang ini. Ya, berarti dia berada di min 0,4 sampai min 0,2. Nah, ini adalah nilai minimal. Nah, nilai minimal. Nah, cari nilai minimal itu tadi gimana caranya? Caranya adalah cari turunan pertamanya dulu. Ya, terus kita misalkan dia sebagai gx ya. Gx kita peroleh ini, lalu kita sama dengan 0 ya karena kita mau cari nilai minimal. Lalu dengan menggunakan metode second ya, boleh kita gunakan misalnya x0-nya min 0,4, x1-nya min 0,2. Toleransi errornya katanya sampai segini. Setelah menggunakan iterasi kita akhirnya peroleh nilai akarnya itu adalah di sini di iterasi keempat dengan nilai fx yang sudah semakin kecil ini. Ya, seperti itu.
Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Oke. Artinya dia nilai minimal dari fungsi si fx ya adalah min 0,3. Coba kalau kita lihat tadi ke grafik. Nah, gitu. Betul ya? Kira-kira ini kan mendekati min 0,3 ya di sini. Itu nilai minimumnya. Oke, kita lanjutkan. Atau juga bisa secara untuk keperluan grafis, yaitu untuk menghitung titik potong dua buah kurva. Jadi saya punya kurva fx dan punya kurva gx. Berapakah titik potong ini? Nah, di x berapa nih titik potongnya? Gitu. Artinya kalau kita mau mencari yang namanya titik potong antara dua buah kurva, kita harus menyamakan fx sama dengan gx. Karena titik ini berada pada kurva fx dan berada pada kurva gx. Sehingga fx sama dengan gx atau fx min gx sama dengan 0. Ketika fx min gx sama dengan 0, artinya kan ini mencari akar juga dari sebuah persamaan. Ya, seperti itu. Contoh misalnya nih ada dua kurva. Yang pertama yang hijau ini adalah E pangkat min X. Nah ini adalah E pangkat min X. Lalu yang biru ini adalah 2X pangkat 3 min X. Nah mau cari titik potong di sini. Dua buah kurva tersebut artinya 2X pangkat 3 min X sama dengan E pangkat min X atau 2X pangkat 3 min X min E pangkat min X itu sama dengan 0. Artinya kita mau cari akarnya kan? Nah, seperti itu. Dan kalau kita lihat titik potongnya itu sebenarnya berada pada 0,8 sampai 1 ya. Nah, kita gunakan metode ya, maka kita akan memperoleh nanti nilainya. Ya, sama. Nah, ini kurva untuk 2x pangkat 3 min x min E pangkat min x sama 0. Nah ini ya 2 kali x kali x kali x berarti 2x pangkat 3 min x min E pangkat min x. Ini dibuat lagi kurva tersendiri. Kita lihat ini ada sebuah akar di sini. Akarnya itu adalah ya tadi masih sama ya di antara 0,8 dan 1. Ya, bisa dicari dengan mudah. Oke. Nah, ini ada beberapa soal yang mungkin cukup challenging lah ya, cukup menantang kalau menurut saya ya. Jadi kalau misalnya kalian sambil ngabuburit, kalian bisa ngerjain ini coba ya, di otak-atik. Misalnya nomor 1 ya. Tahun 1225 Leonardo da Pisa mencari akar persamaan dari fungsi ini. Dan dia menemukannya, katanya akarnya itu adalah X sama dengan 1,3 sekian. Dan tidak seorang pun yang mengetahui cara Leonardo menemukan nilai ini. Nah sekarang rahasia ini dapat dipecahkan dengan metode iterasi sederhana. Nah carilah salah satu kemungkinan ya dari kemungkinan X sama dengan GX ya. Menggunakan metode iterasi sederhana. Lalu dengan memberikan sembarang nilai input awal atau X0 ya. Tentukan X sama dengan GX yang mana yang menghasilkan akar persamaan yang ditemukan Leonardo itu. Ya, artinya kalian juga mau menentukan X0-nya jangan jauh-jauh dari sini ya. X0-nya misalnya berapa? 1. Atau X0-nya 1,5 bisa. Ya. Kalau jauh nanti lama iterasinya. Terus soal nomor 2 misalnya hitung akar 27, artinya gini, akar 27 dan akar 50. Jadi saya punya fx sama dengan akar 27, fx sama dengan akar 50. Ya, lalu hitung dengan biseksi dan regulavasi. Lalu bandingkan kedua metode tersebut mana yang lebih cepat. Ya, lalu kalian catat hasil uji cobanya. Selanjutnya, tentukan nilai puncak pada kurva Y sama dengan sekian pada range X-nya 0 sampai 10 dengan metode Newton-Raphson ya sebagai latihan soal.
Nah, mudah-mudahan dari 3 soal tersebut bisa dipahami ya, dan bisa coba kalian kerjakan latihannya. Dan untuk video kali ini saya cukupkan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.